Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti kali ini terkait dengan persidangan di MK dalam kasus MBG ya. Ada beberapa media yang memberitakan, saya pilih dari Kompas. Judulnya Pemerintah DMK ya, Mahkamah Konstitusi ya. MBG wujud negara memenuhi hak atas pendidikan. Ditayangkan pada tanggal 17 Juni jam setengah 4 sore ya. Ini ada gambar ilustrasi persidangan. Di persidangan MK tersebut, gambar dari Direktur Litigasi dan Non-Litigasi Kementerian Hukum. Kemenkumham ya, Juliansah yang mewakili pemerintah. Nah beritanya begini, Direktur Litigasi dan Non-Litigasi Kementerian Hukum, Kemenkum ya, Juliansah, Pak Juliansah namanya, yang mewakili Presiden, menyampaikan program makan bergizi gratis merupakan wujud kehadiran negara dalam memenuhi hak atas pendidikan. Hal tersebut disampaikan saat dihadirkan sebagai pihak terkait dalam sidang perkara nomor 40, 52, dan 55. Jadi ada tiga sidang perkara PUU 24 tahun 2026 di Mahkamah Konstitusi Jakarta Senin 15 Juni. Dikutip langsung pernyataannya, MBG justru salah satu wujud negara hadir dalam rangka memenuhi hak atas pendidikan itu sendiri, ujar Juliansah di dalam sidang. Dikutip dari siaran YouTube MKRI Rabu 17 Juni. Jadi jurnalis Kompasnya tidak hadir di sidang, tapi dari YouTube-nya MK ya. Oleh karena itu, pemerintah berpandangan bahwa antara gizi dengan pendidikan merupakan sesuatu tidak bisa dipertentangkan. Menurut pemerintah, gizi merupakan bagian dari satu kesatuan dengan pendidikan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi tidak bisa dipertentangkan antara gizi dengan pendidikan itu sendiri karena merupakan satu kesatuan dalam dunia pendidikan, ujar Juliansah. Ini menarik ya pendapat ini ya, karena gugatannya itu menganggap perhitungan MBG sebagai bagian dari anggaran pendidikan itu tidak benar. Karena kan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45 diwajibkan ya bahwa 20% dari APBN belanja dalam hal ini itu harus untuk anggaran yang disebut dengan anggaran pendidikan. Nah, dalam perhitungan terkini 2022 dan 2026, pemerintah memasukkan MBG itu dalam 20% itu. Nah, para penggugat menganggap itu tidak relevan. Nanti dampaknya banyak kan dengan begitu. Ya karena ketambahan MBG, maka jatah yang lain pastilah berkurang. Ya pasti ya berkurang. Kalaupun tidak berkurang secara nominal, sebagiannya secara porsi kan 20% naiknya berapa? Misal 20% dari 3.500 itu kan adalah 700 ketika sudah ada MBG-nya 70 tahun lalu ya, maka ya tidak lagi bisa 70 itu untuk pendidikan yang lain gitu. Kalau umpama diterima argumen dari pemerintah ini, apalagi sekarang dengan 286 ya, bahkan dengan cadangannya 335, itu kan luar biasa ya, kurang lebih begitu. Tapi kata Pak Juliansah mewakili Presiden, enggak, ya yang MBG ini juga masuk pendidikan gitu loh. Enggak, jangan dipertentangkan karena gizi tidak bisa dipertentangkan dengan pendidikan. Nanti kita tunggu sidang-sidang berikutnya ya. Karena kalau dikait-kaitkan jangankan gizi ya, keamanan ya toh, transportasi semua juga pendidikan, untuk menunjang pendidikan. Kenapa cuma gizi kan, misalnya begitu. Saya baca lagi, MBG potong anggaran pendidikan digugat ke MK. Sebagai informasi, selain permohonan nomor 52 tadi, 55 dan 40 juga mempersoalkan isu serupa. Ketiganya mempermasalahkan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN tahun anggaran 2026. Ini yang difokuskan banget 2026 karena besar ya. Sebetulnya 2025 juga sudah terjadi, yang menyatakan anggaran pendidikan termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Anggaran pendidikan sebagai dimaksud pada ayat 1 termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan, bunyi pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN tahun anggaran 2026. Si undang-undang ini tentu merujuk kepada Undang-Undang Dasar 45 dan juga Undang-Undang Pendidikan ya. Nah, tiap tahun APBN itu pakai undang-undang. Nah, tentu undang-undang APBN tidak boleh melanggar undang-undang yang sudah spesifik, apalagi Undang-Undang Dasar 45.
Nah, di sini dijelaskan nih lagi, namun dalam berita ini dalam penjelasan pasal 22 memasukkan program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penjalanan pendidikan baik umum maupun keagamaan. Nah, ini yang dipersoalkan penggugat. Loh, bisa-bisanya MBG masuk anggaran pendidikan. Para pemohon menilai norma dalam pasal 22 ayat 3 itu mengandung persoalan ketidakjelasan serius. Mereka menilai bahwa tanpa batasan frasa pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan, pasal itu dapat diperluas dan menampung berbagai belanja yang tidak berhubungan secara tidak langsung dengan sekolah atau peserta didik. Saya ulangi ya, tadi kan saya sudah ilustrasikan. Kalau begitu mengapa tidak dimasukkan biaya transportasi atau mungkin biaya fasilitasi anak untuk sekolah, kan dia harus baju dan sebagainya, semacam itu kurang lebih. Nah, ini tapi karena angkanya sangat besar MBG, dan ketika dia besar dalam porsi 20% otomatis menggeser, mengurangi alokasi untuk hal lain, umpama pembangunan infrastruktur pendidikan atau kesejahteraan guru. Ya mungkin ada peningkatan, tetapi peningkatannya jadi sangat terbatas untuk beberapa item karena sudah diambil MBG dan sebagainya memang turun ya, begitu ya. Nah, norma tersebut tidak lagi berfungsi sebagai norma yang membatasi tadi, bahwa sebetulnya anggaran pendidikan itu adalah anggaran untuk operasional pendidikan. Itu berubah menjadi saluran yang memudahkan perluasan kewenangan fiskal oleh untuk undang-undang maupun pelaksana anggaran. Ini krusial yang dituntutkan ya. Kali ini tidak hanya kasus MBG-nya, ini berarti membuka kotak Pandora lah gampangannya. Berarti apa aja ya nanti bisa saja dikaitkan dengan pendidikan. Para pemohon juga menilai peningkatan alokasi anggaran MBG berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk pembiayaan fungsi pendidikan, termasuk peningkatan kualitas guru, penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Nah, dalam permohonannya, para pemohon juga merujuk sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut mereka menegaskan bahwa anggaran pendidikan sebesar 20% harus digunakan secara langsung untuk penyelenggaraan pendidikan nasional. Jadi dalam hal MK ini udah sejak awal ya dulu, karena dulu pernah ada upaya juga memasukkan beberapa pengeluaran, tapi direviewkan oleh para pihak pejuang pendidikan, pengamat atau pelaku ya. Nah, contohnya dulu ada putusan nomor 012 PUU 3 2005, putusan 026 tahun 2005, putusan 026 tahun 2006, lalu ada 2007, lalu ada 2008. Nah, semua itu memang pada waktu itu memberikan batasan-batasan yang lebih jelas terhadap pengertian anggaran pendidikan, dan tadi oleh para pemohon itu disederhanakan dalam satu kalimat, tentu mereka dalam gugatannya dan rinciannya ya. Itu anggaran pendidikan harus digunakan secara langsung untuk penyelenggaraan pendidikan nasional. Jadi bukanlah pasal karet yang membuat pemerintah suka-suka masukin apa-apa sebagai anggaran pendidikan untuk memenuhi 20%. Nah, yang digugat kali ini adalah MBG karena nilainya sangat besar. Jadi kalau misalnya tahun 2026 ini anggarannya kurang lebih 3.800, 20%-nya berarti kurang lebih 760 triliun untuk pendidikan. Kalau diambil ya 300, sebutlah 200 sama 300, maka tersisa tinggal 400 sekian. Nah, otomatis kan kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada MBG, nilai ini lebih sedikit ya, lebih sedikit. Nah, nanti kalau ada item-itemnya, mungkin beberapa masih naik sedikit, tapi mayoritas turun. Dan tadi sudah disebutkan, ini akan mengganggu alokasi kepada sarana pendidikan, kepada kesehatan dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya menurut saya tidak membaca persis gugatannya, tapi kan ini sudah berlangsung beberapa bulan ya, kita juga mengikuti. Ya menurut saya para penggugat ini cukup mewakili kekhawatiran pendapat ya banyak pihak ya, yang ini kalau ya MBG dimasukin di pendidikan, bagaimana dengan yang pendidikan yang lain? Kemudian juga kita juga bisa menerima ya penjelasan dari pemerintah yang mewakili presiden ini ya, ini penting, gizi ini penting. Jadi pemerintah memang memberikan layanan publik ini semua yang dianggap penting, menghajat hidup orang banyak, keamanan, keselamatan, ya kemakmuran itu memang diupayakan, dan salah satu instrumennya adalah melalui APBN, melalui belanja. Tetapi
sesuai dengan kaidah ekonomi dan itu berlaku untuk kaidah keuangan negara, sumber daya itu terbatas. Kalau kita tidak terbatas, duitnya banyak banget, ya apa saja kalau perlu dikasih duit semua penduduk Indonesia tiap bulan, begitu. Tetapi sumber daya itu terbatas sehingga dibuatlah prioritas. Nah, prioritas untuk yang didahulukan yang mana, atau prioritas di mana yang paling perlu diberi perlindungan, diberi layanan, itu yang mana, kan seperti itu. Dan bahkan ada kaidah di keuangan negara, pemerintah juga mengambil dari para pihak ya, pajak misalnya untuk mendukung layanan ini. Itu artinya sumber daya itu terbatas. Pemerintah harus mencari pendapatan dengan tetap memperhatikan tidak memberatkan perekonomian dan masyarakat. Lalu pemerintah juga belanja seoptimal mungkin memberikan perlindungan dan layanan publik. Tapi dipilih kan nggak bisa semuanya. Nah, datang MBG yang dalam konteks penggugat terjemahan bebas saya, dan saya merasakan juga pendapat ini ada benarnya. Ini kemudian memaksa alokasi untuk hal-hal lain menjadi berkurang. Dalam konteks ini, apa layak kalau MBG itu disebut sebagai program anggaran pendidikan? Mudah-mudahan perkara ini berlangsung secara lebih terbuka. Kita tahu semuanya dan keputusannya adalah keputusan yang tepat buat seluruh rakyat Indonesia.